Ini aku seluruh hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala yang ku punya itu dari-Mu. Ku mau lebih mengasihi-Mu, lebih dalam serahkan nyawaku. Ini hidupku, ku mau lebih untuk-Mu. Lebih lagi, 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 lebih lagi. Ini aku seluruh hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala yang Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, kita ada sampai saat ini itu semua karena cinta dan kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapa saja yang berperkara dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bila ku ingat pengorbanan-Mu Tuhan, ku ingat
Sungguh kami mengucap syukur Bapa, jika kami ada sampai saat hari ini, kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami rindu mendengar suara-Mu melewati kebenaran firman-Mu. Itu semua karena anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat hari ini Tuhan. Yang tidak pernah henti-hentinya Tuhan, kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan, yang tidak ada kami temui di dunia ini. Kasih seperti Engkau ya Bapa. Terbukti kasih-Mu, Engkau rela berkorban, memberi hidup-Mu untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan kami mau membalas kebaikan-Mu atas kehidupan yang Kau berikan bagi kami pada saat hari ini. Melewati kebenaran firman-Mu, Engkau mengajarkan kami untuk kami membalas kebaikan-Mu. Kami mau membayar utang kehidupan dan utang kebaikan yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat Tuhan, untuk kami memahami apa yang Kau kehendaki bagi kami, menjadi orang yang percaya kepada Engkau. Biar kelak nanti Engkau temui kami adalah orang-orang yang berkenan kepadamu. Sehingga Kau berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan, ini kerinduan kami bagi setiap jemaat-Mu yang Kau utus ke tempat ini Tuhan. Kami percaya tidak kebetulan mereka Engkau bawa ke tempat ini. Biarlah setiap kami meresponi, memahami rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan sampai akhir hidup kami berjuang untuk memenuhi rencana-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan pada saat hari ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan. Salam. Ya, puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, amin. Kok gak ada amin? Belum. Sekali lagi saya katakan, kita adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Iya, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang istimewa. Sampai Dia rela turun ke dunia ini, Bapak Ibu, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita, untuk membawa kita di dalam keselamatannya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tadi di dalam doa saya mengatakan, Tuhan, apa yang harus kami bayar? Ya, karena kebaikan Tuhan yang rela menderita untuk saya dan saudara. Bapak Ibu saudari sekalian, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita tidak tahu, sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu nasib kita Bapak Ibu. Sebab menjadi orang Kristen, sekali lagi, menjadi orang Kristen yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus, itu tidak mudah Bapak Ibu, sukar jalannya.
berat jalannya harus kita tempuh. Tidak sekedar, ya kan Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib. Kita sudah lunas dibayar katanya gitu. Kita pasti selamat. Nah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini pengajaran yang sudah bertahun-tahun kita terima. Dan kita menjadi orang Kristen sangat mudah sekali, santai. Yang penting ke gereja, yang penting di KTP sudah menyatakan saya Kristen. Cuma Kristen KTP, Bapak Ibu, ya. Cuma Kristen yang beribadah setiap minggu memberi persembahan, ya. Itu tidak menjamin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian masuk dalam keselamatan. Nanti di saat tahta pengadilannya Tuhan, ya, kita pasti mati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak mati, tidak pernah mati? Angkat tangannya. Kita semuanya di Alkitab katakan umur kita itu hanya sampai 70 tahun, Bapak Ibu. Setelah itu kita menderita. Ya. Jadi selama 70 tahun Bapak Ibu, kenapa Tuhan kasih kita selama 70 tahun? Itulah untuk kita membayar kebaikan Tuhan. Ya. Apa itu Bapak Ibu? Melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya? Yuk kita buka Alkitab ya Bapak Ibu, yang terambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Maaf ya, hari ini kita punya apa itu? Ini ada gangguan ya Bapak Ibu, jadi tidak apa-apa. Yang penting hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-34 Bapak Ibu. Saya bacakan Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, 35 dan 36, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Ayat yang ke-35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil yang akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Nah, sampai di situ dulu Bapak Ibu saudari sekalian yang kita ambil, yaitu tadi di ayat yang ke-34 ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu, itu salah satu ya yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu hari ini, yang Tuhan sampaikan kepada kita pada saat hari ini. Salah satu, kita membayar hutang kebaikan, hutang kehidupan daripada Yesus yang sudah Tuhan Yesus rela turun ke dunia ini untuk menebus saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Amin. Ya. Jadi orang Kristen itu tidak mudah Bapak Ibu. Jalannya sempit. Ada firman Tuhan juga mengatakan, berjuanglah ke pintu yang sempit. Itu artinya Bapak Ibu kita menyangkal diri, memikul salib. Sukar karena
Kita harus menyangkal diri, memikul salibnya, kita rela mau menderita. Ya. Firman Tuhan mengatakan salah satu yaitu ampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, itu salah satu. Daging kita kalau disakiti itu memberontak, Bapak Ibu. Daging kita itu memberontak, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Dikasih pipi kiri, kata Tuhan, kasih lagi pipi kanan. Mana ada. Sebab itu sangkal diri, pikul salib, menderita. Kita menyangkal kedagingan kita. Amin. Paham Bapak Ibu? Nah, itu salah satu. Banyak lagi Bapak Ibu kehendak Tuhan yang harus kita bayar selama kita ada di dunia ini. Salah satu yang sangat sulit bagi kita, ya, manusia ini, kalau sudah disakiti Bapak Ibu, sulit mengampuni. Ya. Gak usah deh orang-orang biasa. Yang sudah mengenal kebenaran aja Bapak Ibu, waduh, lihat itu di YouTube. Saling menyerang satu dengan pendeta yang lain. Itu sekolah teologi sampai doktor loh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, bayangkan yang katanya untuk menuntun jemaat, tapi memberi contoh yang seperti itu Bapak Ibu. Sulit. Tapi itulah perintah Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita tidak melakukannya selama kita ada di dunia ini menjadi orang Kristen, kelak kita pasti mati. Tuhan lihat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu tujuan Tuhan datang ke dunia ini Bapak Ibu, turun ke dunia ini untuk mengembalikan rancangannya yang semula yang hilang. Yang gagal, bukan hilang, yang gagal, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Gagal rencana Tuhan itu, yaitu rancangannya mau serupa seperti Bapa, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Itu rancangannya untuk kita Bapak Ibu. Kita itu orang yang istimewa yang akan dibentuk, yang direncanakan Tuhan untuk kita dibentuk serupa sempurna seperti Bapa. Nah, ini yang tidak dipahami, yang tidak diajarkan bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Yang diajarkan apa Bapak Ibu menjadi orang Kristen? Percaya Yesus selamat. Kalau kau bayar perpuluhan diberkati. Kalau kau memberi persembahan diberkati. Yang sakit disembuhkan. Tidak salah itu Bapak Ibu, ya. Tapi inti kekristenan adalah diajarkan kita harus serupa, sempurna seperti Bapa. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Itu melewati yang namanya proses. Amin. Bapak Ibu harus memahami ini, ya. Kalau tidak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu menyesal nanti. Kalau Bapak Ibu menganggap omong kosong, mana mungkin kita bisa seperti Yesus. Sempurna seperti Bapa. Itu kan cuma Tuhan. Tidak Bapak Ibu, sebab itu Tuhan Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia. Paham? Tuhan Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia seutuhnya Bapak Ibu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Betapa istimewanya kita ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya. Betapa istimewanya kita ini sampai dia berkorban turun ke dunia ini. Ya. Untuk memberi hidupnya, nyawanya.
kepada saya dan saudara. Supaya dia memberi teladan. Dia jadi manusia seutuhnya. Dia menderita Bapak Ibu. Dia menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Itu yang dia teladani bagi kita yang orang yang percaya kepada dia. Yang harus melakukan seperti apa yang dia lakukan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang Kristen, kita percaya kepada Yesus. Rasanya aneh kalau kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak serupa seperti Yesus. Amin. Amin. Ya, kita yang sudah berumah tangga, yang sudah nikah ya, diberkati oleh Tuhan. Ya. Antara suami istri yang sudah saling mencintai diberkati oleh Tuhan sehingga ya dikaruniai anak gitu ya. Pasti mirip. Entah mirip papanya atau mirip ibunya, Bapak Ibu. Tidak mungkin mirip tetangga. Berarti kita curigai dia anak tetangga, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita anaknya Tuhan Yesus, berarti kita seperti Yesus. Amin. Tidak cuma fisiknya Bapak Ibu ya. Karakternya pun pasti mirip. Si anakmu nanti mirip papanya. Kalau anaknya agak nakal, bukan nakal ya, bahasa kasar gitu ya. Agak sedikit ya begitu sulit diatur gitu. Pasti papanya dulu juga begitu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak, kenapa kamu begini nak gitu ya kan. Nah itu koreksi diri saya tahu kalau anak saya modelnya kayak ini, papanya model begini. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ada karakter kita yang sangat jelek gitu ya Bapak Ibu, itu pasti turun ke anak kita Bapak Ibu, ke anak kita, turunan kita Bapak Ibu. Ya. Itu bertaubatlah kita Bapak Ibu supaya Tuhan membela gitu ya Bapak Ibu. Sejelek apapun kita, kelakuan kita Bapak Ibu jangan takut ya. Itu kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan kita menyalahkan anak-anak kita. Haleluya, amin. Paham? Ya, ini sangat penting Bapak Ibu ya. Nah, kita dulu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita sungguh-sungguh pasti anak-anak kita melihat contoh teladan kita. Karena kita mencontohi teladan yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sehingga menjadi serupa seperti Yesus, terus sempurna seperti Bapa. Itu melewati yang namanya proses. Itu kita berjuang Bapak Ibu. Harus serius. Menjadi orang Kristen itu tidak setengah-setengah. Kita melakukan setiap detik, menit, hari lepas hari. Itu harus berhubungan dengan Tuhan. Harus mempercakapkan kepada Tuhan. Harus memperhatikan hidup kita, apakah hidup kita berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Amin. Halo, Bapak Ibu harus perhatikan ini ya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, sangat rugi loh, menyesal nanti Bapak Ibu saudara-saudari sekalian kalau nanti Bapak Ibu menghadap tahta pengadilannya, Bapak Ibu ditolak oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu sudah diajarkan di tempat ini, kalau Jumat di tempat ini ya saya berdoalah supaya jangan sampai ditolak sama Tuhan nanti. Saya berdoa supaya Bapak Ibu benar-benar sungguh-sungguh ya memperhatikan apa yang diajarkan di tempat ini. Ya, saya memberi contoh Bapak Ibu kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sebagai gembala di tempat ini. Ya, saya tidak cuma hanya sekedar menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, tidak hanya teori, tapi saya mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan saya hari lepas hari. Amin. Walaupun saya belum sampai hari ini sempurna, tapi saya terus untuk menuju kesempurnaan itu yang sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, supaya kelak saya percaya kalau Bapak Ibu haus dan lapar, ya di Matius
5 ayat yang ke-6, barang siapa haus dan lapar, maka dia akan dipuaskan. Itu ucapan bahagia Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, kalau kita memiliki salah satu ya 9 buah roh ya, ada sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan. Salah satunya yang terakhir yang 9 itu adalah penguasaan diri. Nah, kalau kita memiliki semua ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan menganugerahkan kita Bapak Ibu. Berbahagialah engkau miskin, yang miskin di hadapan Tuhan, bukan miskin secara jasmani ya, dunia ya. Yang dikatakan miskin itu artinya kita ya sederhana, berbahagialah orang yang rendah hati gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak sombong, tidak sok pinter. Dia pinter pun dia merasa tidak ada apa-apa. Amin. Walaupun dia sekolah tinggi, dia punya kekayaan, ya, punya jabatan, tapi dia rendah hati. Berbahagialah orang yang miskin. Artinya dia tidak merasa kalau bukan karena Tuhan aku tidak seperti hari ini. Amin. Selalu mengatakan aku bisa hari ini seperti ini karena Tuhan. Amin. Aku bisa ada hari ini bernapas karena Tuhan. Amin. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kau dapat hari ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak tahu nasib kita hari ini. Ada pujian kita. Kalau bukan Tuhan yang menyelong hidupku, ku tak seperti sekarang ini. Jikalau bukan Tuhan yang menyelamatkanku, musuh telah membinasakanku. Hanya oleh kasih-Mu, berat anugerah-Mu, aku ada sebagaimana ku ada. Elohim Yahweh, Allah Israel, Bapa di surga. Amin. Kalau bukan karena Tuhan Bapak Ibu, ya, itu bukan karena kekuatanmu hari ini. Percaya, kalau kamu mengandalkan kekuatanmu, aku tidak peduli itu dari Tuhan. Satu saat Tuhan akan tunjukkan. Tuh. Makanya orang kalau sudah kepepet, sudah dibawa ke titik nol, sudah tidak bisa apa-apa Bapak Ibu, baru datang kepada Tuhan. Banyak orang, termasuk saya Bapak Ibu. Sombongnya, saya bisa ada itu karena Tuhan. Satu saat Tuhan bawa saya tidak berdaya. Tuhan, Kau Allah yang hidup enggak ya Tuhan? Tuhan kita hidup. Sehingga hari ini saya Bapak Ibu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kita sombong hari ini. Jangan kita tidak peduli dengan Tuhan. Setiap detik, menit, jam, hari lepas hari. Jangan lupa Tuhan. Tuhan tolong aku. Tolong aku. Supaya anak-anakku ini dia mau penyerahan nanti. Ya, orang tua harus memberi contoh teladan kepada anak-anaknya. Hidupmu diserahkan kepada Tuhan. Amin. Orang tua dulu yang takut akan Tuhan. Mengucap syukur setiap saat kepada Tuhan. Serahkan anakmu kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa.
Itu yang dikatakan tadi, penyerahan kepada Tuhan ya anak ini. Jadi orang tua dulu tidak cuma hanya menyerahkan Tuhan banget aman, enggak. Ya. Orang tua dulu, amin. Yang takut akan Tuhan, sehingga anak cucumu tidak akan pernah minta-minta roti. Anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Sederhana, tapi sulit. Kadang-kala kalau kita mendapat masalah, kita lupa Tuhan. Kita tidak mengandalkan Dia. Ya. Bapak Ibu, paham? Karena kita mau penyerahan hari ini tidak kebetulan, ya. Hidupmu dulu kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, belajar berdoa tuh, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan pekerjaanmu kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Anak-anakmu Tuhan akan pelihara, Tuhan akan bela mereka. Amin. Anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Makanya kita ini memiliki DNA yang rusak. Amin. Kita ini dari sononya memiliki karakter yang rusak, yang diturunkan oleh Adam dan Hawa, orang yang berdosa, orang yang memberontak, Bapak Ibu, dari sononya. Sebab itu Tuhan Yesus datang ke dunia memulihkan kita. Amin. Dia rela menderita, menebus setiap dosa kita. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan Yesus datang ke dunia ini, merelakan hidupnya, memberi nyawanya, kita tidak tahu Bapak Ibu, dunia ini jadi apa. Sekarang kita lihat dunia ini. Dunia ini rusak seperti ini Bapak Ibu. Lihat, asap begini Bapak Ibu, kita aja sudah sesak napas. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, baru segini loh Bapak Ibu. Bayangkan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apa kita? Jangan kita menganggap remeh Tuhan. Amin. Kekuatan kita ada kepada Tuhan. Sederhana, setiap hari serahkan hidup, mengucap syukur Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Jaga perkataanmu. Amin. Jaga pikiranmu, hatimu. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu yang Tuhan ajarkan. Ya. Suami istri harus saling mengasihi dan menghormati. Suami harus menghormati istri, istri harus mengasihi suami. Amin. Amin. Saling mengasihi, kalian akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak sekedar saudara, Bu, berkati rumah tangga kami, tumpang tangan oleh pendeta. Tidak cukup Bapak Ibu. Ya. Pendeta harus mengajarkan kebenaran ini dan Bapak Ibu harus mempraktekannya di dalam kehidupan Bapak Ibu setiap hari. Ya. Lakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, berjaga-jagalah senantiasa sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Saat kita mau serius sama Tuhan, saat kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, iblis tahu. Ini bapak ini, ibu ini, keluarga ini mau sungguh-sungguh kepadaku. Ayo pasukan kita datang. Dia serbu saudara, dia pakai otakmu, pikiran. Kadang-kala di mana nih? Di istri kelemahannya. Suami lagi sedang asik main HP, istri langsung jangan. Nah, di situ, ya. Ingat contoh soal. Si istri harus bilang apa? Tidak, aku percaya suamiku. Amin. Amin. Nah, seperti itu. Begitu juga suami.
Ya. Melihat istri mungkin ngomel-ngomel, langsung marah. Sebab itu firman Tuhan tadi salah satu apa? Menyangkal diri dan pikul salib, sabar. Supaya kita memperoleh buah-buah roh itu, karakter Kristus dalam kehidupan kita. Supaya kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Harus bersukacita, harus lemah lembut. Amin. Itu ambil karakter Tuhan Yesus di Galatia 5. Ya, itu praktekkan dalam hidup. Karakter Tuhan Yesus itu harus dimiliki oleh orang Kristen. Amin. Amin. Bapak Ibu, karakter Tuhan Yesus di Galatia 5 ayat 6 itu, ya, itu dulu karakter Tuhan Yesus supaya kita serupa seperti Dia. Ya. Halo. Dan itu berjuang Bapak Ibu, tidak langsung kayak mie instan langsung masak gitu, enggak. Ya, kita harus melewati yang namanya proses. Sulit ikut Tuhan Yesus? Ya, sulit. Tapi nanti kalau kita mati, kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Karena kita di dunia ini cuma 70 tahun saja. Habis itu kalau kita tidak serupa seperti Yesus, memiliki karakter Yesus, kita tidak akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Kira-kira tinggalnya di mana Bapak Ibu? Gue bilang di neraka. Iya, jelas. Itulah kehendak Tuhan. Selama kita ada di dunia ini melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya itu yaitu supaya kita lemah lembut, supaya kita rendah hati, tidak sombong. Amin. Ya. Kalau orang rendah hati, sabar, tidak mungkin dia membunuh orang lain, tidak mungkin dia berzina, tidak mungkin dia mencuri milik orang lain. Amin. Iya. Tidak mungkin dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita memiliki 9 buah roh itu, karakter Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Pasti yang ada apa Bapak Ibu? Kalau ada godaan, oh tidak. Ini dari setan. Itu bukan karakter Tuhan Yesus. Amin. Ini dari setan. Biar aja anaknya kita konsentrasi saja Bapak Ibu. Ya. Paham? Sederhana tapi sulit dilakukan. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita hari ini untuk membalas kebaikan Tuhan. Membalas hutang kehidupan hari ini kita ada oleh karena Tuhan. Amin. Sehingga kita melakukan kehendaknya, melakukan apa yang Tuhan ajarkan tadi. Karakternya Yesus itu kita harus miliki dalam kehidupan kita. Amin. Supaya nanti kelak kita mati, wih mirip sekali. Amin. Mirip seperti Tuhan Yesus, tidak bertaring, tidak bertanduk. Amin. Amin. Ya, mirip wajah Yesus, lemah lembutnya pasti beda. Beda. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan itu pasti beda. Orang dekat dia, aduh, tege narai dengam tuh damai hatai kupayai kau. Amin. Karena dia memiliki karakter Kristus itu kasih. Amin. Kasih. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Biar aja orang lain sana sibuk gosip, kita jangan ikut gosip. Amin. Lebih baik kita mengerjakan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuaskan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Pasti Bapak Ibu tahu apa yang memuaskan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan dengan tidak. Amin. Amin. Ya. Itu
kadangkala pelajaran ini itu kan pelajaran anak sekolah minggu. Ya, yang tua-tua aja sulit melakukannya ini loh Bapak Ibu. Ya, kadangkala bisa sekolah minggu yang lebih pintar dari orang tua. Lo ya, lo jujur loh. Nah hari ini kita sekolah minggu, amin. Tapi saya percaya dari hal yang kecil, perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara yang besar. Amin. Inilah yang dikatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Kalau saudara melakukan ini, waduh luar biasa saudara. Ya, saudara lihat pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Anak-anak saudara diberkati oleh Tuhan. Ya. Karena kita sudah hilang karakter jahat kita dulu. Amin. Saya ini juga orang sombong, orang yang ya Bapak Ibu amburadul dulu. Tapi saya berusaha untuk memiliki karakter Kristus itu dalam hidup saya. Supaya anak cucu saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau anak-anakmu nakal, anak-anakmu gimana gitu ya, menyakiti hati orang tua, jangan salahkan anak-anak. Ya. Kita dulu datang kepada Tuhan. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Aduh Tuhan, gimana anak-anakku seperti ini? Ya. Seperti Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Amin. Dia rela. Jadi orang tua juga menebus, memberi nyawanya kepada anak-anaknya. Amin. Seperti Yesus memberi nyawanya kepada kita. Amin. Dan kita pun beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dan kita pun apa tadi memberi nyawa? Yaitu menyangkal diri. Ya. Pikul salib bukan fisik ini Bapak Ibu. Tidak. Ya. Menyangkal diri itu mata yang suka jelalatan. Paham jelalatan? Ya, yang suka lirik, yang sudah punya istri. Ya, melirik perempuan lain atau menggoda orang lain. Tidak boleh lagi. Amin. Menyangkali diri, takut ya nanti berbuat dosa. Ya, karena dari mata turun ke hati. Jadi jangan main-main. Ya, gunakan kegantenganmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk menjerumuskan orang lain. Haleluya. Amin. Ya. Kecantikanmu jangan kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Amin. Anak-anak muda, gunakan waktumu di masa muda ini. Jangan sia-siakan anak-anak muda. Ya. Biarlah anak muda di sana. Ah, kuno dong kita, ndak ikut gaya anak muda zaman sekarang. Justru mereka itu kampungan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kalau kalian anak-anak muda ini datang ke Tuhan sungguh-sungguh membantu orang tua, menghormati orang tua, ya, menolong orang tua, berkata yang sopan, itu mulia di hadapan Tuhan. Amin. Itu agung di hadapan Tuhan. Kamu menjadi pemuda yang wah perwira kerajaan surga. Amin. Wah kamu berwibawa. Kamu nanti akan meneruskan generasi-generasi yang luar biasa. Kalianlah yang akan menjadi pejabatnya Tuhan. Amin. 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 Iya, menjadi calon-calon ya perwira kerajaan Allah yang perempuannya menjadi putra-putri kerajaan Allah. Amin. Tuhan akan gereja ini mempersiapkan putra-putri kerajaan Allah. Karena ya kita tujuannya nanti Bapak Ibu, ya jangan Bapak Ibu kira kita mati tidak ada apa-apa. Kita mati seperti kita yang ada di dunia ini Bapak Ibu. Tapi kita di sana sempurna, tidak ada sakit, tidak ada
penderitaan, Bapak Ibu. Amin. Kita menjadi putra-putri kerajaan Allah di sana, agung di hadapan Tuhan. Amin. Waduh, kita menikmati yang tidak ada yang di dunia ini. Aduh, narai je bahalap je kute ampi. Di sana Bapak Ibu. Waduh. Sulit saya mau katakan. Amin. Amin. Di dunia aja ini bisa mencontohi bagus ya. Aduh, enaknya taman itu. Di sana lebih indah lagi. Amin. Amin. Rumahmu indah di surga ini tidak ada apa-apanya. Rumah kita di surga itu luar biasa. Amin. Amin. Makanya kita cari di sisa umur kita nih. Sekarang sudah umur berapa? Mama Daniel 40 tahun. 30 tahun ya. Lebih maksimal 30, kejar itu. Jangan lagi gunakan waktu yang sia-sia. Amin. Amin Bapak Ibu, jemaat di tempat ini. Ya, waduh luar biasa. Mamanya siapa? Mamanya Yastin, bapaknya luar biasa ya. Itu wajahnya sudah anggun. Luar biasa Bapak Ibu, pasti diubah. Tambah hari Bapak Yastin bilang, kenapa Mama Yastin kok tambah? Wow gitu ya, karena ada kemuliaan Tuhan, karakternya Tuhan. Amin. Amin. Ya, saling mengasihi, tidak lagi bingung dengan orang di luar sana. Amin. Amin. Haleluya. Itu rahasianya Bapak Ibu, orang sibuk mencari kecantikan di dunia ini. Peot sedikit, ditarik-tarik. Ya, tarik benang. Muka dicari apa supaya putih, akhirnya jadi hitam. Kita dalam Tuhan apa? Cantik yang di dalam dulu. Amin. Cantik di dalam dulu, baru keluar dia memancarkan kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Tapi sekarang terbalik, orang cari yang di sini dulu, hatinya kayak monyet. Jadi keluar kayak monyet. Lo ya, coba lihat cantik-cantik mulutnya kayak monyet. Coba lihat di YouTube itu. Kayak artis-artis tuh, coba lihat. Nek lihatnya. Amin. Ya, tapi kalau Bapak Ibu hari ini ya, biar mukanya sekedar gitu ya, tapi saudara berbuat baik, hati baik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Waduh, nggak usah pakai lipstik merah-merah kayak mulut ayam. Bibirmu asli merah delima. Amin. Pasti cantik kalau hatimu cantik. Haleluya. Aduh, rahasianya luar biasa hari ini Bapak Ibu ya. Ya. Amin. Percaya? Percaya? Ya, tapi tidak instan loh Bapak Ibu. Berjuang. Ya. Gagal hari ini, bangkit lagi. Bertekun. Yesus aja 3,5 tahun dia ada di dunia ini Bapak Ibu berjuang. Ya. Yesus itu bertahan, Eloi, 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 Eloi lama sabatani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Biarlah kehendakmu yang jadi. Halo, perhatikan dulu ya. Ya Bapak Ibu, contohi Tuhan Yesus. Jangan sedikit dapat masalah. Dia tahan aku belum tuh. Bercerai aku jadi dia sanggup aku. Baru segitu, ya, tetap bertahan, amin, tetap kuat. Ini ada kesaksian dari Ibu Natalia di tempat ini, Bapak Ibu, luar biasa. Mereka bertekun, dituntun di tempat ini, dan luar biasa kesaksiannya. Yang hampir cerai, rumah tangga hancur. Aduh,
ekonomi hancur, rumah tangga hancur, anak-anak aduh pokoknya nggak karuan. Tapi hari ini karena bertekun melakukan apa yang diajarkan di tempat ini, mau dituntun ya, mau dituntun, nurut aja, rendah hati Bapak Ibu ya, nurut ya. Aduh, hari ini Tuhan pulihkan rumah tangga, ekonomi dipulihkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sehingga bisa menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Tidak cuma hanya kita sekedar memperingati tubuh dan darah Kristus, tapi kita betul-betul mempraktekannya dalam kehidupan. Dan firman Tuhan itu hidup. Nanti dia akan berkhotbah dan Bapak Ibu akan dengar kesaksiannya. Haleluya. Banyak di tempat ini, pendeta-pendeta di tempat ini bertekun, berjuang. Dan luar biasa Bapak Ibu. Amin. Luar biasa, kalau bukan karena Tuhan, hidup ini sudah tidak tahu apa jadinya. Asalkan jangan memberontak. Nurut aja, rendah hati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang rendah hati. Amin. Tidak mungkin Tuhan itu tidak taruh di Alkitab tuh kalau tidak kita membuktikan dalam kehidupan itu. Pasti ada maksud Tuhan. Ini belajar merendahkan hati, miskin di hadapan, dikatain apapun. Berbahagialah engkau yang dianiaya karena melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Banyak sekali Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu nanti melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tempat ini, dikatakan sok suci lah. Dibenci mungkin oleh tetangga, dibenci kayak oleh orang tua atau siapapun karena saudara mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi saudara jangan marah. Amin. Ya, tunjukkan satu saat saudara tuh bukti aku empat Tuhan, mengikuti Tuhan. Suatu saat nanti akan pasti akan terbukti. Amin. Aku pujiannya itu ya. Suatu saat nanti, nah akan terbukti ya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan itu, dunia akan mengakui. Amin. Amin. Orang tua akan mengakui, suami yang tadinya tidak setuju akhirnya luar biasa. Aku percaya mah. Semangat. Amin. Ya, untuk mendapatkan itu tentu berjuang, sabaran, ketekunan. Kan Tuhan Yesus sudah ajarkan di Alkitab. Amin. Berjuang, bertekun, bersabar. Itu kan milik Tuhan Yesus. Amin. Karakter Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melakukan itu Bapak Ibu, itu kita akan lihat bukti Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Firman-Nya ya dan amin. Amin. Percuma itah menjadi Kristen firman jika tidak hidup. Kenapa aku seperti ini? Kan aku melihat kebenaran itu nyata. Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa. Dia raja di atas segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan Oke Pak Doni sama anaknya dipersiapkan. Sebelum kita angkat pujian dulu. Sebelum mempersiapkan orang tuanya Pak Doni dan Ibu Septari Elisian yang nanti akan menyerahkan anaknya yang bernama Ameina P itu apa ya? Demarah. Ya. Kita angkat pujian dulu.
bagi Ibu Septari dan Pak Doni Demara. Angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Coba ngundang, maju ke depan. Amin. Pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui bila berkatmu. Pak Doni dan Ibu Septari, angkat pujian ini sungguh-sungguh walaupun kalian berdua belum hafal pujian ini. Angkat kedua tanganmu, katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa. Amin. Ku perlu Tuhan. Katakan, pegang tangan. Pegang tanganku. Ya terus Pak Doni, kau berdoa di hadapan Tuhan. Aku tidak bisa Tuhan tanpa Engkau. Kuserahkan anakku ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pegang tanganku. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara kalian bangkit berdiri. Haleluya. Janganlah Tuhan lalui bila berkat. Musik saja dengan lembut. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kedua orang tua dari Amena P. Demara. Nanti Bapak Ibu menjawabnya, ya saya mengakui seperti itu. Ya, saya akan mengajukan pertanyaan bagi Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu mengakui bahwa Amena P. Demara adalah milik Tuhan dan merupakan aset kerajaan surga yang dipercayakan kepada Bapak Ibu? Pak Doni dan Pak Septari menjawab dengan sungguh-sungguh, katakan, ya saya mengakui. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Saudara percaya bahwa Demara adalah aset kerajaan surga dan milik Kristus? Saudara percaya? Amin. Puji Tuhan. Apakah Bapak dan Ibu bersedia menjaga, merawat, dan mendidik Amena dalam kebenaran Tuhan? Karena Amena adalah milik Tuhan dan merupakan aset kerajaan surga. Saudara jawab, ya saya bersedia. Amin. Angkat pujian ini. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui bila berkatmu. Kami meteraikan anak ini
surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kedua bapa dan ibunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh rapatakaya sikinaya ralaman. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pegang tangan. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Selanjutnya kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Angkat pujian. Di jalan salibmu, Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Di jalan salibmu, Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau suka dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau suka dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Angkat pujian ini. Salibmu, Amin. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau suka dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, Bapak Ibu ikuti apa yang saya sampaikan sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya
bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Ku mau ikut, Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau suka dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Kami sungguh menghargai dan menghormati pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan. Kami mau berjuang, Tuhan, untuk membalas kebaikan-Mu, untuk membalas kebaikan kehidupan yang Kau sudah berikan bagi kami pada saat hari ini. Biarlah melewati tubuh dan darah-Mu yang kami peringati saat hari ini, benar-benar itu tertanam, termeterai dalam hidup kami, Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kami serupa sempurna seperti Bapa. Sampai kelak nanti, Tuhan, sampai kami menutup mata, Engkau berkata, inilah anak yang Kukasihi, kepadanya Aku berkenan. Layakan setiap kami, Bapa. Oh, nice and I terus tidak cukup kami hanya memperingati, Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib, tapi kami mau berjuang untuk melakukan seperti Engkau sudah teladani dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau, kami mau memuaskan Engkau, Tuhan. Dengarlah doa kami, Tuhan. Yes, and I kami tidak cukup hanya percaya kepadamu, ya Tuhan, tapi kami rindu untuk melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu, ya Bapa. Biarlah hikmat yang daripada Engkau turun atas kami pada saat hari ini, memberikan kami pengertian, kekuatan untuk kami melakukannya, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Saudaraku yang kekasih, roti diangkat melebihi tubuh kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi
peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang kami sembah. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kita angkat pujian. Kami istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang tulus, ku rindu hidupku dalam segala perkara, dalam segala perkara menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Engkau kehidupanku, Engkau kehidupanku. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya Saya mengundang Ibu Natalia untuk berdoa. Benar Tuhan, ini doa kami yang hadir pada saat pagi dan siang hari ini. Hanya Engkaulah kebahagiaan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk apa yang sudah Engkau sampaikan bagi umat-Mu pada saat ini melalui hamba-Mu. Sungguh satu rahasia yang tersembunyi yang kembali Engkau bukakan bagi kami. Siapakah kami ini Bapa? Sehingga kami yang ada di GSKI Bukit Raya ini menjadi biji mata-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang istimewa.
Kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami mau berjuang, kami mau melakukan apa yang Bapa kehendaki atas apa yang harus kami lakukan di sisa usia kami ada dalam dunia ini. Tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Ajar kami Tuhan. Dan pada saat pagi dan siang hari ini, kami semuanya yang hadir pada saat ini di tempat ini maupun yang akan mendengarkan dan menyaksikan siaran tunda di channel YouTube GSKI Bukit Raya. Kami merendahkan hati kami. Kami mau diajar, kami mau dituntun, bahkan kami mau ditegur. Karena kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Kami mau Bapa, sehingga kehidupan kami benar-benar dikembalikan ke rancangan yang semula. Hidup kami benar-benar serupa seperti putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan Juru Selamat kami yang hidup, bahkan menuju kesempurnaan seperti Bapa. Kami mau Tuhan, kami mau melakukannya. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami Tuhan. Sehingga kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang akan Engkau nyatakan di kehidupan kami. Baik kami masih ada dalam dunia ini, bahkan nanti ketika kami menghadap tahta kudus-Mu, ada di langit baru, bumi baru. Kami berdoa untuk pemimpin kami, pembina sekaligus gembala sidang GSKI Bukit Raya, Ibu Pendeta Esther Espahan. Hikmat-Mu, marifat-Mu Bapa, Engkau curahkan kepada beliau. Perlindungan-Mu, kesehatan, kekuatan Tuhan. Sehingga benar-benar kehidupan hamba-Mu ini Engkau persiapkan untuk memenangkan umat manusia. Untuk menarik roh manusia yang sudah terikat, terbelenggu. Membawa mereka kepada hidup yang kekal. Ini tugas yang berat. Ini tugas yang sungguh sangat berat. Dan tidak ada pilihan lain. Harus mengatakan iya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Karena kami harus membayar hutang kebaikan dan hutang kehidupan itu. Seperti Yesus rela memberikan nyawanya. Demikian pun yang harus kami teladani. Kami mau Tuhan, baik di tengah lingkungan keluarga kecil kami, untuk orang-orang di sekitar kami, bahkan untuk bangsa dan negara ini, bahkan untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini Bapa. Sehingga Engkau temui masih ada iman, Engkau temui di dalam bumi ini. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga besar beliau dimanapun berada pada saat pagi dan siang hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, khususnya keluarga besar beliau, anak, menantu, bahkan cucu beliau Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, hikmat-Mu atas keluarga besar ini Bapa. Kau mempersiapkan keluarga besar ini menjadi terang dan garam dimanapun mereka akan berada. Menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Berikan kesehatan, kekuatan kepada beliau. Tuntun Tuhan, sehingga apa yang beliau lakukan benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kota tercinta kami. Kami naikkan doa syafaat kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Memberkati kota kami Tuhan. Berikan kesehatan bagi kami. Orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Engkau akan membela dan melindungi dalam hal apapun. Baik dalam kesehatan kami dan cuaca pada saat ini yang kurang kondusif di kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Seluruh keluarga kami dilindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati para pemimpin kami yang ada di kota Palangkaraya ini. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati, melindungi Tuhan. Tuhan memberkati bangsa ini dengan anugerah, keselamatan, membukakan pemahaman orang-orang untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga kehidupan mereka akan diterima
di langit baru, bumi baru. Terima kasih Tuhan. Ini tugas yang sangat berat dan sungguh harus ditunaikan atas kehidupan kami masing-masing. Beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di dalam bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Memberkati tangan-tangan yang memberikan dengan ketulusan hati. Kau memberkati kami semuanya Bapa. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersama-sama kita katakan. Amin. Silakan.